Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah, walhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, perkenalkan, nama kakak Muhammad Rafi Alif Akbar. Kakak sekarang adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang. Kakak sekarang mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kakak ingin menyampaikan materi kelas 10 tentang Pendidikan Agama Islam, yaitu bab 2 tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Nah, InsyaAllah pada materi ini kita akan membahas tentang, yang pertama adalah apa sih Asmaul Husna itu, yang kedua adalah apa aja sih dalil Asmaul Husna itu, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan belajar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, silahkan membuka bukunya halaman 30 aktivitas 2.1. Nah, jika sudah, di situ ada surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Nah, insyaallah kakak akan membacakan beserta juga artinya. Dan silahkan teman-teman untuk menyimak dan mentadaburi artinya. InsyaAllah ayat yang akan kakak bacakan ini akan menjadi muqaddimah untuk kita dalam mempelajari ilmu tentang Asmaul Husna. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, udah dengar kan tadi ayatnya? Dalam ayat itu kita bisa mendengar sama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak sekali nama-nama yang indah, nama-nama yang suci, nama-nama yang luar biasa keistimewaannya. Nah, nama-nama itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, jadi apa sih Asmaul Husna itu? Dalam bahasa Arab, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah Al-Asma, yang artinya nama, dan Al-Husna, yang artinya yang paling baik. Jadi jika kita satukan menjadi Asmaul Husna, maka Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah dan juga yang terbaik. Adapun dalil tentang Asmaul Husna, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang Asmaul Husna itu. Nah, di antaranya adalah Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita dalam berdoa, dalam bermunajat kepadanya, hendaklah kita menyebut nama-nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Karena semua nama-nama baik Allah itu atau Asmaul Husna itu memiliki keistimewaan dalam setiap doa-doa kita. Adapun nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang akan kita bahas pada materi kali ini, di materi kelas 10 tentang Asmaul Husna dalam kehidupan, yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim secara bahasa adalah maha mulia, maha dermawan atau maha pemurah, atau bisa juga disebut maha pemberi maaf. Jadi Al-Karim menurut istilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Karim ini, teman-teman, adalah orang-orang yang senantiasa dermawan, yang senantiasa pemurah, dan juga senantiasa ringan untuk memberikan maaf kepada saudara-saudaranya yang mungkin melakukan kesalahan kepada dirinya. Sehingga dengan sifat kedermawanannya ini, Allah memberikan rezeki kepadanya dan memurahkan segala nikmat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Karim. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min artinya dialah Allah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Mu'min ini, teman-teman,
hatinya akan senantiasa menjadi tenang, menjadi tentram, karena dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersamai dirinya. Yang ketiga adalah Al-Matin. Al-Matin artinya Allah yang maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Jadi sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Kekukuhan Allah itu tampak ketika Allah memberikan rahmat untuk hamba-hambanya. Maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Jadi maksud dari Allah ini adalah maha kukuh, yaitu Allah tidak akan bisa diganggu oleh siapapun, di mana ketika Allah ingin memberikan rahmat, memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada satupun manusia yang dapat menghalangi Allah dalam memberikan hidayah atau rahmat kepada seseorang. Yang keempat adalah Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan, menghimpun kita semua, itu semua karena kehendaknya. Kita ada di sini, kita bisa bersama-sama di sini, itu semua karena kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang mana yang terbaik, dan Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, sehingga kita dikumpulkan, dipersatukan, itu semua karena kehendak Allah dan karena keputusan Allah, bukan karena keputusan kita. Yang selanjutnya adalah Al-Wakil. Al-Wakil mengandung arti mewakili atau memelihara. Al-Wakil atau yang artinya maha mewakili atau maha memelihara, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Wakil ini teman-teman, dia senantiasa yakin bahwa ada Allah yang senantiasa memelihara dirinya, yang senantiasa mengurusi dirinya, sehingga dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah khawatir dengan apa yang akan dia hadapi ke depannya. Karena dia senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala maha Al-Wakil atau maha memelihara. Yang selanjutnya adalah Al-Adil. Al-Adil artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala ini bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak mungkin ada keputusannya itu yang salah, karena Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, Allah itu maha adil. Contohnya teman-teman, kita bisa lihat kemahaadilan Allah. Orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan maksiat dan tidak bertobat, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Bukan karena Allah tidak sayang kepada mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Karena Allah sudah menjanjikan barang siapa yang berbuat kejahatan atau kejelekan, maka Allah akan memberikan balasan neraka. Begitu juga sebaliknya. Jika ada hamba yang senantiasa melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu juga kembali lagi karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha adil. Sehingga dengan apa yang kita berbuat akan menjadi balasan untuk kita sendiri. Karena Allah adalah maha adil. Yang terakhir adalah Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk-makhluknya hancur, karena Allah maha kekal dengan kekekalannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itulah dimana ketika hamba-hambanya, ketika makhluk-makhluknya semua binasa, yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha awal dan Allah lah yang maha akhir. Demikianlah tadi penyampaian materi dari kakak mengenai Asmaul Husna dalam kehidupan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, sehingga bisa menjadi amal ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah.
Maka sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.